Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Yati. Saya dari jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Serambi Mekah Banda Aceh. Jadi saya di sini ingin mempresentasikan tugas saya dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang berjudul Hidup Sederhana dan Cinta Akhirat. Langsung ke materinya aja. Yang pertama itu pengertian. A. Pengertian hidup sederhana. Hidup sederhana menurut Islam ialah hidup yang tak terlalu megah dan selalu memikirkan kematian atau umur, selalu taat dan patuh kepada Allah, dan menjalankan semua amal ibadah lainnya walaupun hidup tidak mewah, tapi sabar dalam menghadapinya. Di sini kita dianjurkan untuk hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan, cukup apa adanya. Kemudian yang B, pengertian cinta akhirat. Cinta akhirat adalah sikap atau suatu sifat manusia agar lebih mementingkan akhirat dibandingkan dunia, sehingga manusia dapat menghindari atau meninggalkan hal-hal yang dilarang dalam Islam dan mengerjakan sesuatu yang baik sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan hadis. Jadi, sifat cinta akhirat ini adalah sifat yang mementingkan akhirat daripada dunia, meninggalkan dunia untuk kepentingan akhirat. Selanjutnya, C. Anjuran Islam tentang hidup sederhana dan cinta akhirat. Sebenarnya dalam Al-Quran banyak ayat yang mencantumkan agar manusia untuk hidup sederhana. Tapi di sini saya mengambil salah satu contoh, yaitu di surah Al-A'raf ayat ke-31 yang artinya, "Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan." Maksud dari ayat ini adalah kita sebagai umat Islam dianjurkan untuk hidup sederhana, apa adanya. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai sesuatu yang berlebih-lebihan atau yang bermegah-megahan. Kemudian, salah satu hadis Rasulullah yang artinya pada suatu hari Rasulullah membicarakan masalah dunia. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apakah kalian tidak mendengar? Apakah kalian tidak mendengar? Sesungguhnya kesederhanaan itu bagian dari iman. Sesungguhnya kesederhanaan itu sebahagian dari iman." Maksud dari ayat ini adalah hidup ini harus dijalani dengan penuh kesederhanaan, bersyukur, dan tidak berlebihan. Bila sedang berkuasa dan memiliki banyak harta, tetaplah sadari bahwa itu semua adalah amanahnya. Tak perlu harus berubah sikap, merasa diri hebat, kaya raya, dan tetap memenuhi sebuah keinginan. Tidak ada yang sempurna kecuali pemiliknya yang maha sempurna. Mereka yang hatinya dipenuhi keimanan akan senantiasa menjalani hari-hari dengan apa adanya. Jadi dalam ayat ini sudah dijelaskan bahwa hidup bermegah-megahan itu tidak baik. Jadi sebaiknya ya ditinggalkan. Jadi maksud dari ayat tersebut adalah bukan hanya terhadap harta dan jabatan, demikian pula dengan menjalani kehidupan. Tak perlu disikapi berlebihan, cukupi semua yang dialami, baik itu kebahagiaan maupun kesedihan, dengan syukur dan ikhtiar serta berusaha mendapatkan hikmah di balik semua itu. Sering kita saking bahagianya lupa mengucap dan bersikap penuh syukur, terlena dan bahkan lupa diri, atau mungkin ketika dilanda musibah, ujian datang terus-menerus, seolah-olah kitalah yang paling menderita lalu putus asa. Jadi maksud dari ayat ini adalah kita sebagai manusia itu terkadang lupa untuk bersyukur atas apa yang kita miliki atau atas apa yang kita alami. Jadi sebaiknya perbaiki diri kita, syukuri apa yang kita punya. Yang D, meneladani sifat hidup sederhana dan cinta akhirat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hidup untuk dapat bersikap sederhana, maka contohlah kesederhanaan Rasulullah sebagaimana beliau ialah seorang raja, namun beliau hidup dengan kesederhanaan. Yang kedua, suatu saat Sayyidina Umar bin Khattab datang ke rumah Rasulullah, didapatinya rumah sangat sederhana. Hanya terdapat tikar kasar tempat Rasulullah berbaring dengan bantal dari
daun kurma yang ditutupi kulit. Jadi maksud di sini dari kehidupan Rasulullah itu kita bisa melihat bahwa kesederhanaan Rasulullah itu